Jadi dari mana tahu Tuhan? Secara umum, Tuhan itu kita tahu dari apa yang diciptakan, toh? Apa yang dia buat kan? Dari karyanya dia kan? Nah, kalau kita bilang, kalau Tuhan ada, kenapa jadi begini? Nah, pertanyaannya sama. Oke lah, nggak usah lah anggap Tuhan ada. Taruhlah Tuhan nggak ada, lalu kenapa ini jadi begini? Jadi sendiri. Oke lah, nggak usah. Saya nggak jawab Tuhan ada atau nggak. Oke lah, saya setuju, nggak ada Tuhan. Lalu ini kenapa ada ini? Dari mana dia adanya? Ya, karena semua ujung dari pertanyaan itu kembali ke Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu ada karena dia menyatakan diri. Para teolog bilang menyatakan dirinya itu satu melalui wahyu umum. Alam yang dia ciptakan kan? Ada alam yang diciptakan. Ada hati nurani, ada pengalaman hidup, ya kan? Lalu dia menyatakan diri kepada orang-orang yang dia pilih, jadi kayak apa? Nabi-nabi kan gitu. Baru yang paling tinggi penyataan dirinya adalah dia menjadi manusia. Baru orang tahu, oh memang ada. Baru orang protes lagi. Masa Tuhan jadi manusia? Kan protes dia kan? Tuhan kok jadi manusia? Yang mereka nggak bisa setuju kan, masa Tuhan jadi manusia? Terus itu siapa yang mau jawab kira-kira kalau Tuhan jadi manusia, siapa yang mau jawab ya? Saya yang mau jawab? Bukan. Saya bukan wakil Tuhan. Saya juga nanya, kenapa ya Tuhan jadi manusia ya? Ya kan? Jadi kita sama-sama nggak tahu nih. Jadi Bapak tanya ke saya tanya juga ke siapa kali. Iya, kenapa ya Tuhan jadi manusia? Yang bisa jawab itu kan Tuhan kan? Nah, bagaimana dia jawab itu? Tadi dalam alam dan dalam sejarahnya kan? Sejarah. Ternyata dalam sejarah tercatat ada satu manusia di dunia ini yang aneh itu, yang beda dengan manusia yang lain. Cara hidupnya beda, cara mengajarnya beda, kuasanya beda, bahkan dia bisa mati dan bangkit, itu kan? Nah, cuma pernah terjadi satu kali itu. Nggak pernah terjadi lagi itu. Ada orang yang lahir nggak ada apa-apa, ya kan? Lalu semua dia jalani hidup dengan tidak ada dosa. Dia melakukan mujizat-mujizat, ya. Dia hidup aneh, beda dengan manusia yang lain. Dia punya kasih yang luar biasa, dia mengasihi orang, seperti itu. Nah, ada nggak manusia lain seperti itu? Itu kan kita bisa nanya kan? Sepanjang sejarah manusia yang kita tahu, ada nggak yang seperti itu? Atau ada nggak yang mendekati seperti itu? Coba, ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu dia manusia seperti apa? Nah, itu yang saya bilang tadi, itu yang Tuhan menjawab. Bahwa saya menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan, karena kan manusia nggak tahu Tuhan model bagaimana. Bagaimana manusia mau jadi Tuhan? Sementara manusia tidak tahu Tuhan itu modelnya bagaimana? Atau ada yang tahu Tuhan seperti apa? Bagaimana mau tahu Tuhan seperti apa? Terus manusia mau jadi Tuhan? Nggak bisa tahu. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, karena kita tahu manusia seperti apa kan? Manusia seperti apa? Nah, jadilah dia manusia. Dia lahir, gitu kan? Dia bertumbuh tanpa dosa, ya. Dia melakukan mujizat, semua. Dan yang berikut, yang paling puncak dari apa yang karya itu adalah ketika dia mati dan bangkit. Oke. Ada kan manusia begitu di sejarah manusia kan? Ada berapa? Cuma satu. Kalau cuma dia yang bisa itu, kita nggak bisa bilang manusia dia berarti. Sebelum kita tahu di Alkitab, yang maksudnya ini cuma pandangan dari luar Alkitab aja ya, pandangan secara pandangan umum kan. Ada lagi nggak manusia yang kayak dia? Kita belum bilang nama siapa nih ya. Yang begitu, yang hidupnya begitu, dia pintar sekali, semua yang ada di Yesus ya, kalau kita bilang nama. Di Tuhan Yesus yang tercatat di dalam sejarah dunia. Ada lagi nggak manusia seperti itu? Nggak ada. Kalau begitu kan unik dia.